Tadi saya lewat di depan kantor Mendagri, 200 meter dari sini. Di situ ada spanduk, bunyinya begini. Sebagai bangsa Indonesia, mari kita maknai kebangkitan nasional. Ada yang ngerti nggak? Gede banget. Sebagai kalimat dia buruk, sebagai retorika dia hancur, sebagai isi pikiran dia buntu. Bandingkan dengan apa yang diucapkan oleh Soekarno di dalam orasi Indonesia Menggugat. Isinya adalah filosofi, isinya adalah data statistik, isinya adalah kritik terhadap kapitalisme. Bandingkan dengan apa yang dibicarakan oleh Muhammad Hatta di dalam Alam Pikiran Yunani, buku yang jadi standar awal mereka yang belajar tentang filsafat politik barat. Bandingkan dengan apa yang ditulis oleh Anaka, atau bandingkan dengan apa yang diajarkan oleh Haji Omar Said Cokro. Kalau kita kumpulkan pikiran itu dan kita tukar tambah dengan model-model retorika seperti di depan Departemen Dalam Negeri, masuk akal kenapa bangsa ini terpuruk. Karena jarak intelektual sangat jauh. Dari tahun 30 ke tahun 2017, jarak IQ-nya kok jauh banget. 2 jam yang lalu, dalam upaya kita membangkitkan kemajemukan, yang bangkit adalah perkelahian persis di garis Katulistiwa di Pontianak. FPI versus Dayak. Apa yang diproduksi di Jakarta diamplifikasi di luar Lokai Jakarta dalam bentuk yang lebih buruk. Apakah itu akibat dari satu kalimat tergopoh-gopoh yang diucapkan oleh Presiden 2 hari lalu? Saya gebuk. Apa itu akibatnya? Istilah kecil gebuk menghasilkan keroyokan di garis Katulistiwa. Kita mungkin menganggap bahwa itu insidental atau tidak kok insidental. Tetapi kita lihat urutan peristiwanya. Ada ucapan gebuk, ada pembaretan gubernur oleh militer, dan ada kerusuhan di Pontianak. Dalil kita apa tentang itu? Kata gebuk misalnya, itu kata yang mestinya nggak diucapkan oleh Presiden, atau paling tidak ditahan untuk diucapkan oleh intelektual di sekitar dia. Karena dia mesti beritahu bahwa kata gebuk itu punya genealogi yang khusus, yang hanya mungkin diucapkan dan dipraktekkan oleh seorang otoriter. Ada satu kondisi di mana seluruh tanggung jawab pada akhirnya kita mesti katakan kita mau tagihkan ke siapa tanggung jawab ini. Pada civil society, seluruh komponen civil society ada bersama-sama dengan kekuasaan, rapat bersama kekuasaan. Jadi evaluasi terhadap politik tidak mungkin dilakukan oleh civil society. Kalau Anda bilang kita civil society, itu klaim kita tidak dianggap civil society kalau kita tidak pro rejim. Jadi disempitkan pengertian civil society. Kalau saya bilang saya bineka hari ini, mungkin ada yang tadi, ya lu bilang lu bineka, tapi lu anti rejim gitu. Lu bilang lu bineka, tapi lu nyinyir pada rejim. Lu bilang lu plural, tapi lu nggak pro Ahok gitu. Pada saat yang sama kita ingin berkompetisi dengan politik dunia, maka kita mulai bikin lagi satu standar definisi bahwa nasionalisme artinya berdaulat di segala hal. Berdaulat di bidang militer, berdaulat di bidang pangan, segala macam. Tapi kita lupa bahwa pemain politik internasional hari ini itu kan lagi nation state. Yang bermain dalam politik dunia adalah non-state actor. Seluruh kecanggihan analisa Devo hari ini itu dalam 2 detik dibatalkan oleh Wikileaks, selesai. Seluruh desain tentang pembangunan, 1 kali kampanye Greenpeace, selesai Indonesia soal reklamasi. Seluruh upaya untuk menutupi korupsi, begitu Panama Papers jilid 456 keluar, selesai problemnya. Jadi kita menganggap bahwa negara ini berdaulat, dia bisa mengendalikan isu.
Tentu kita tahu bocornya isu itu bisa muncul setiap 2 menit di WA kita, dan itu nggak mungkin dikendalikan oleh negara, apalagi mau menggebuk. Zaman Orde Baru, otoriternya Soeharto, Kompas masih berani kasih sinyal melalui editorial kritik yang kadang-kala memang rumit bacaan, yang masih berputar-putar buat menangkap arahnya, tetapi ada pesan kritis di situ. Sekarang nggak ada satu editorial pun yang memberi sinyal kritik pada kekuasaan. Kenapa begitu? Entah karena defisit di dalam kemampuan berpikir redaksi, atau memang takut jangan-jangan bagian itu nggak bisa diterangkan sehingga ditafsirkan sebagai gangguan terhadap kebinekaan. Teman-teman kita yang ada di istana, 90% masuk dalam lingkaran kekuasaan dengan paspor hak asasi manusia. Semuanya adalah alumni LBH, alumni Infit, alumni macam-macam. Tetapi yang terjadi adalah gagapnya kawan-kawan itu untuk justru memajukan diskursus hak asasi manusia. Jadi bukannya teman-teman ini masuk untuk memperluas pembicaraan tentang hak asasi manusia, yang terjadi adalah mereka jadi juru bicara dari kekuasaan, bahkan minta suaka di dalam politik sekarang. Lalu tema lain adalah rejim bereaksi secara teknis terhadap kesulitan ekonomi. Ada perpu tentang perpajakan keluarga. Tapi perpu itu seperti ancaman bagi kelompok tertentu. Karena kemampuan untuk mengargumentasi pentingnya perpu itu tidak bisa diajukan oleh seorang menteri. Saya nggak mendengar ada semacam kecerdasan dari menteri untuk mengatakan perpu ini penting karena ABCD. Contohnya dari yang keluar, kita harus bikin perpu itu karena kita terikat dengan komitmen pada regulasi internasional. Tapi buat mereka yang mengerti akan merasa bahwa pemerintah gagal untuk mengumpulkan uang nutup bolong APBN, lalu mulai pakai cara-cara yang memeras. Bagi orang yang sedikit masuk akal, terbaca dengan jelas bahwa itu ada semacam ancaman baru, itu juga ada gebukan baru dengan argumen apapun. Kita mau membangkitkan nasionalisme dengan simbol lilin. Kita tahu bahwa politik Jakarta itu adalah kecelakaan kalkulasi politik dari rejim. Gagal bikin antisipasi. Yang gagal harusnya dihentikan sebagai proyek. Jadi kalau disambungkan melalui lilin, Anda tahu lilin itu akan sangat terang justru kalau dia mau padam. Kalau Anda pasang lilin, begitu batang lilin itu hangus habis, sisa sumbu terakhir di dasar, dia tiba-tiba terang, artinya padam lilin. Nah, sekarang kita menumpang pada energi internasional, mengharapkan lilin itu dihidupkan terus oleh politik global. Jadi sebetulnya kita asuransikan stabilitas negeri ini, nasionalisme hari ini, pada diskursus politik internasional. Berharap tiba-tiba ada amnesti datang ke Indonesia, berharap tiba-tiba ada kelompok pejuang hak asasi manusia tiba di Jakarta. Padahal di dalam hati kita tidak ingin agar supaya negeri ini diatur diskursusnya oleh politik dunia. Ada kontradiksi lagi. Karena ketidakutuhan berpikir, kita agungkan sistem hukum kita pada evaluasi politik internasional. Lalu kita mulai ragu. Bagaimana misalnya kalau special reporter dari UN datang ke sini, lalu melakukan audit forensik bukan sekedar terhadap politik Jakarta, tapi politik nasional dalam soal hukuman mati,
dalam soal Kendeng, dalam soal Munir segala macam. Bukankah kita masuk lagi dalam kekacauan baru? Lalu kita akan bilang, silahkan masuk dan evaluasi seluruh rekor hak asasi manusia pemerintahan Jokowi misalnya. Bagaimana kalau ditemukan bahwa lebih banyak pelanggaran HAM di tingkat nasional daripada urusan politik Jakarta? Kan kacau cara berpikir itu. Saya tidak ingin mengatakan bahwa tidak ada gunanya mempertahankan Nyala Lili sebagai simbol pengucapan moral. Oke, simbol untuk mengucapkan moral bahwa ada injustice. Tapi kalau ini diperpanjang untuk menyalahkan politik penolakan, itu bahayanya. Lilin itu bagi mungkin dalam seminggu ini masih ada lilin, tapi akhir bulan adalah bulan Ramadan. Obor yang akan. Ini modus yang nggak bisa diolah lagi. Sementara energi untuk terus menghidupkan lilin timbul, dan kita tahu ada batas daya hidup lilin.